Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kuliah kecerdasan buatan. Hari ini kita akan mempraktekkan salah satu metode logika fuzzy yang sangat populer, yaitu metode Tsukamoto menggunakan perangkat lunak Skylab. Berbeda dengan metode Mamdani yang menggunakan himpunan fuzzy samar pada outputnya, metode Tsukamoto memiliki ciri khas di mana setiap aturan atau rule akibatnya berbentuk fungsi monoton. Jadi hasil akhirnya nanti dicari menggunakan rata-rata terbobot ya. Studi kasus yang kita gunakan adalah sistem optimasi produksi barang berdasarkan dua input, permintaan dan persediaan. Mari kita coba menggunakan aplikasi Skylab-nya. Kita buka dulu aplikasi Skylab. Skylab ya. Ini kalian bisa cari di store di sini atau bisa cari di Google aplikasi Skylab-nya. Kita buka dulu aplikasi Skylab ya. Nah, jadi nanti pas tampil adalah seperti ini ya, putih ya, putih belum ada isinya, seperti ini. Kemudian perintah yang kita masukkan itu pertama kali adalah clear ya, untuk membersihkan semua data-data yang pernah kita atau yang pernah digunakan, clear ya seperti ini. Dan bisa juga kalau kalian menggunakan teks seperti ini, CLC ya, CLC itu membersihkan ya, enter. Nah tapi di sini kalau kita menggunakan yang execute, fitur ini tidak diimplementasikan, jadi bisa menuliskan clear, nah seperti ini, atau clear titik koma. Kenapa pakai titik koma? Kalau titik koma itu nanti datanya itu tidak ditampilkan. Kalau misal kita tidak menuliskan titik koma, maka di bawahnya nanti akan ada tulisan yang akan menjelaskan ini sudah terinput, seperti itu. Kemudian langkah pertama dalam fuzzy adalah fazifikasi, yaitu mengubah nilai nyata atau kris menjadi nilai yang samar. Di sini nanti kita memasukkan contoh nilai permintaan sebesar 4.000 dan persediaan sebesar 300. Nanti kita menggunakan fungsi keanggotaan linier dan perhatikan struktur if else atau if else if ya. Ini adalah representasi matematika dari grafik linier turun dan naik. Jika permintaan di bawah 1.000, maka nilai keanggotaan turun adalah 1. Jika di antara 1.000 dan 5.000, kita gunakan rumus pembagian linier seperti biasanya. Kita coba masukkan dulu di sini nilai crisp input ya. Crisp input ya. Kita masukkan yang pertama adalah permintaan dan kita berikan nilai di permintaan ini 4.000. Oke, di sini akan keluar nilai permintaan sebesar 4.000 dan akan tercatat di sini. Kemudian kita tulis persediaan sebesar 300 seperti ini. Maka akan tercatat di sini permintaan 4.000 dan persediaan sebesar 300. Kemudian setelah itu adalah proses fusifikasi variabel ya. Variables kayak gini aja. Oke. Di sini adalah variabel permintaan itu nanti turun dan naik dengan skala 1.000 sampai dengan 5.000. Oke, kita masukkan perintahnya dulu ya. Jika
permintaan kurang dari sama dengan 1000 ya, then mu permintaan turun itu nanti bernilai 1 ya, enter. Dan untuk mu permintaan naik sama dengan 0. Seperti ini. Jadi permintaan turunnya 1 dan permintaan naiknya itu 0. Kemudian else if permintaan lebih dari sama dengan 5000, then nanti mu permintaan turun sama dengan 0 dan mu permintaan naik sama dengan 1. Enter ya. Kemudian else ya. Selain itu, kita masukkan rumus seperti biasanya. Mu permintaan turun sama dengan batas atasnya berapa? Batas atasnya 5000 dikurangi permintaan, nanti nilainya berapa permintaan, dibagi batas atas 5000 dikurangi 1000, dan mu permintaan naik sama dengan permintaan dikurangi 1000 dibagi batas atas 5000 dikurangi 1000 seperti ini. Kemudian setelah itu kita selesaikan N. Nah, nanti akan ada data permintaan turun dan permintaan naik sebesar 0,25 dan 0,75, dan ini akan tercatat di sini. Namanya ini variabelnya ini, kemudian nilainya ini. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke yang variabel kedua, yaitu di sini variabel persediaan ya. Persediaannya bagaimana? Sedikit dan banyak dengan skala 100 sampai dengan 600 seperti ini. Kita masukkan seperti yang di atas. Jika persediaan kurang dari sama dengan 100, kemudian mu persediaan sedikit sama dengan 1. Kemudian mu persediaan banyak sama dengan 0. Kemudian else if ya, else if persediaan lebih dari sama dengan 600, kemudian then ya, mu persediaan sedikit
sama dengan 0, kemudian mu persediaan banyak sama dengan 1. Selain itu, kita masukkan rumus seperti yang di atas, tapi di sini untuk persediaan. Persediaan sedikit, ya, mu persediaan sedikit sama dengan kurung buka 600 dikurangi persediaan, kemudian dibagi 600, ya, batas atas dikurangi batas bawah yaitu 100. Setelah itu masuk lagi mu persediaan banyak sama dengan, di sini berarti persediaan dikurangi 100 yang batas bawah dibagi 600 dikurangi 100, seperti ini. Kemudian kita lihat hasilnya dengan menuliskan N di sini. Oh, 600. Oke. Ada sesuatu yang salah. Kita langsung coba aja kita copy, ya. Di sini kita copy, ada yang salah penulisan. Nah, mu 600 dikurangi persediaan, ya, sini 600 dikurangi persediaan. Oke, seperti ini, ya. Tadi saya salah tulis di sini. Kita klik enter. Loh, salah lagi. Berarti saya coba nih. Kita copy satu persatu. Ini copy. Oke, udah copy. Kemudian jika persediaan 100, then enter. Kemudian mu ini kita masukkan di sini. Kemudian ini enter lagi. Kemudian persediaan sedikit kita paste, persediaan banyak kita paste, kemudian else kita paste di sini. Kemudian ini yang rumus yang salah, ya, kita masukkan yang ada di sini yang sudah saya tulis di sini, kita paste. Kemudian yang sini kita paste. Setelah itu kita ketik N. Hasilnya keluar persediaan sedikitnya 0,6 dan persediaan banyaknya 0,4, seperti itu. Ya, jadi di sini tadi saya ada sedikit kesalahan terkait dengan penulisan, ya. Penulisan sehingga hasilnya ada errornya, seperti itu. Setelah kita menemukan mu persediaan dan mu permintaan, langkah selanjutnya itu adalah inferensi. Disinilah letak keunikan dari Tsukamoto.
kita mengevaluasi aturan menggunakan fungsi minimal atau min karena aturannya menggunakan penghubung n. Setelah mendapatkan nilai alfa predikat atau titik potong, kita lakukan inversi atau kembalikan fungsi keanggotaan output untuk mencari nilai Z individu. Perhatikan nanti rumus Z1 dan Z2, kita menggunakan nilai batas bawah produksi yaitu 2000 dan batas atas itu sebesar 7000. Kemudian di sini kita akan tuliskan ya, untuk mencari nilai Z-nya, langkah ketiga adalah inferensi atau evaluasi aturan. Seperti ini. Kita cari nilai Z minimal ya, Z minimal itu adalah batas bawahnya itu 2000 dan kemudian Z maksimalnya itu sebesar 7000. Kemudian kita masukkan rule-nya. Kita masuk rule-nya jika permintaan, rule pertama ya, kita tuliskan rule pertama di sini. Jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi berkurang, seperti ini ya. Dan kemudian nanti rule kedua itu adalah jika permintaan naik dan persediaan sedikit maka produksinya bertambah. Tapi kita akan mencari nilai ini dulu. Kita mencari nilai alfa 1 dulu ya. Tadi Z-nya udah kita kasih batas yaitu Z minimal 2000 dan Z maksimal 7000. Sekarang kita akan mencari alfa 1 dan alfa 2 di sini. Alfa 1 menggunakan fungsi min ya. Jadi kita masukkan nilai min dari mu permintaan apa tadi? Turun dan mu persediaan banyak ya, seperti rule-nya ya. Jadi permintaannya turun ya. Ini saya salah nulis nih. Permintaan turun dan persediaan banyak ya. Jadi permintaan turun dan persediaan banyak, maka nanti akan diambil nilai yang paling sedikit di sini. Ya, diambil yang 0,25. Ya, tadi mengambil yang di sini permintaan turun dan persediaan banyak, maka diambil yang 0,25 yang lebih kecil. Kemudian setelah itu kita mencari nilai Z1-nya dulu ya. Z1 adalah Z maksimal ya, Z maksimal dikurangi alfa 1 dikali dengan Z alfa 1 Z maksimal dikurangi Z minimal. Seperti ini. Ya, tadi Z-nya ada di sini ya, Z maksimal 7000, Z minimal 2000. Jadi alfa di sini, nilai alfa 1 ini tadi nanti akan dikalikan maksimalnya ini dikurangi minimalnya. Seperti itu. Ya.
Oke, jadi hasilnya 57, 50. Kemudian kita rule nomor 2, yaitu jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi bertambah. Oke, kemudian kita masukkan rumusnya yang alfa 2. Alfa 2 sama dengan, kita cari nilai minimalnya. Minimalnya mu permintaan naik, mu persediaan sedikit ya, sedikit. Maka akan diambil yang sedikit juga 0,6, dan di sini sedikitnya 0,6 dan di sini naiknya 0,75. Jadi yang diambil yang permintaan naik seperti itu. Kemudian di sini kita setelah mencari Z2, kita tadi sudah mencari Z1, sekarang Z2 sama dengan Z min ya, ditambah ya, tambah alfa 2 dikali dengan Z max dikurangi Z underscore min. Seperti ini. Hasilnya adalah 5000. Kemudian bagian terakhir nanti adalah defusifikasi ya. Jadi langkah terakhir nanti adalah defusifikasi. Pada metode Tsukamoto kita nanti akan menggunakan rumus weighted average atau rata-rata terbobot, yaitu perkalian antara alfa dan Z dibagi dengan total alfa. Mari kita coba jalankan programnya dan Anda nanti bisa lihat di layar konsol yang sudah bersih hasil rekomendasi jumlah produksi barang yang harus diproduksi adalah sekian unit, seperti itu. Ya, langkah terakhir adalah defusifikasi. Defusifikasi. Ya. Total alfa sama dengan alfa 1 ditambah alfa 2. Ini jumlah ya. Alfa 1 tambah alfa 2. Hasilnya 0,85. Kemudian kita masukkan seperti ini. If total alfa adalah 0, maka Z akhir sama dengan 0 juga. Selain itu ya, Z akhir sama dengan rumus seperti biasanya, alfa 1 dikalikan dengan Z1 ditambah alfa 2 dikalikan dengan Z2 dibagi total alfa. Seperti ini. Kemudian N. Hasilnya adalah 5220,5882. Ini adalah Z akhirnya. Kemudian kita bisa melakukan visualisasi grafik berupa 3 dimensi atau 2 dimensi di sini. Kita akan coba visualisasikan dulu
gambarnya nanti menggunakan gambar dua dimensi, jadi kita bisa melihat titik perpotongannya. Dan setelah itu nanti kita coba visualisasikan menggunakan gambar tiga dimensi ya. Kalau untuk melihat grafik dua dimensinya ya, kita tuliskan dulu di sini grafik fungsi keanggotaan permintaan. Ya, kita tuliskan dulu di situ. Kemudian kita tuliskan yang X-nya. X permintaan sama dengan 0,2 100 ya. Titik 2 6.000. Di sini nanti ini berfungsi sebagai sumbu X ya, domain nilai permintaan. Sini kemudian nilai Z turun seperti ini. Kemudian Z naik seperti ini. Kemudian kita lakukan hitung nilai keanggotaan untuk setiap titik X ya. Kita pakai for di sini. For I sama dengan 1 panjang length kemudian X underscore permintaan kemudian P sama dengan X underscore permintaan. Kemudian kita masukkan rumus turun. Salah saya, bentar. P sama dengan X underscore permintaan I seperti ini ya. Kemudian setelah itu rumus turun. Jika P kurang dari sama dengan 1000 dan mu turun sama dengan 1. Kemudian else if P lebih dari sama dengan 5000 dan mu turun sama dengan 0 seperti ini ya. Else mu turun sama dengan 5000 kurangi P kemudian 5000 dikurangi 1000 kemudian N. Setelah itu untuk rumus naik jika P kurang dari sama dengan 1000 dan mu naik sama dengan 0. Else if P lebih dari sama dengan 5000 dan mu naik sama dengan 1. Else mu naik sama dengan P dikurangi 1000 dibagi 5000 batas atas dikurangi
1000. Kemudian N, setelah itu Y turun sama dengan Y turun, kemudian mu turun, setelah itu Z naik sama dengan Y naik, mu naik, kemudian N. Loh. Ada yang salah. Ternyata ada yang salah di sini. Kita copy lagi. leng itu tulisannya gimana? LENGTH, panjang. Nah, seperti ini. Dah permintaan. Permintaan 1. Masukkan rumus turunnya, kemudian seperti ini, kopikan lagi di bawahnya. Ini copy, kemudian paste, kemudian setelah itu N, kemudian rumus naik, mu-nya seperti ini. Kemudian N lagi. Setelah itu kita plot di sini, diturun, naik, kemudian N. Ada yang error. Permintaan. Iya, ada yang error. Kurang. Kita hapus. Enter. Oke, sudah tidak ada yang error. Datanya sudah masuk semua. Nah, setelah itu kita akan lakukan proses plotting 2 dimensi ya.
di sini kita masukkan proses plotting 2 dimensi. Nah, kita proses plotting 2 dimensi. Bagaimana caranya? Kita tulis di sini SCF 0 titik koma. Di sini itu fungsinya adalah buat window grafik baru dengan ID 0 seperti ini. Kemudian, nah ini kan udah keluar seperti ini ya. Nah, udah keluar seperti ini. Kemudian di bawahnya sini kita tuliskan plot X ya, plot X permintaan koma Y turun koma, kemudian petik R min koma, kemudian kita spasi ya, spasi, terus tulis di sini petik 2 line, line-nya besar ya, line WIDTH ya 2, nanti besarnya 2 garisnya ya, garisnya 2 titik koma. Di sini nanti fungsinya adalah garis merah untuk turun. Nah, kemudian plot, kemudian X permintaan koma Y naik koma. Di sini kemudian petik B min petik koma line width width ya, width koma 2. Di sini nanti fungsinya adalah garis biru untuk naik ya. R itu merah ya, dan B itu biru. Nah, setelah itu mana ini kok error? Oh iya, salah saya di sini. Oke, dah jadi seperti itu. Kemudian judul title fungsi keanggotaan permintaan petik 2 koma petik 2 nilai permintaan petik 2 koma petik 2 nilai keanggotaan new petik kurung tutup petik koma, kemudian di sini HL legend ya, legend kurung buka kurung kotak petik 2 turun petik 2 koma petik koma petik naik seperti ini, titik kemudian enter, kemudian grid on seperti ini, kemudian titik koma enter. Ada yang error.
read on. Di sini ada yang error. Syntax error. Seperti ini kah? Coba kita lihat plotnya. Nah, seperti ini. Nah, sudah keluar garisnya, tapi di sini agak sedikit error ya. Karena tadi yang terakhir seperti itu. Oke, jadi hasilnya adalah seperti ini. Untuk yang grafik 2 dimensi. Oke, jadi mungkin seperti itu dulu untuk yang fuzzy ini ya. Jadi masih ada sedikit error. Nanti besok kita akan bahas lagi terkait dengan penerapan fuzzy Tsukamoto ini. Dan kita akan lanjutkan dengan materi yang Mamdani dan Sugino. Jadi mungkin cukup dari saya. Sampai jumpa di video video minggu depan atau materi minggu depan. Tugas kalian di rumah nanti silahkan tambahkan 2 aturan baru ke dalam kode ini ya, dan kemudian jalankan serta analisis bagaimana perubahan bentuk grafiknya. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.